Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini ya kita masih diberikan aktivitas untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin negara hari ini menjadi perbincangan yang hangat ya. Di dalam siasat syariah, di dalam politik Islam sudah dibahas terkait dengan beberapa poin baik secara hukum, syarat-syarat, bagaimana pengangkatan pemimpin dan yang lain-lainnya, pengangkatan kepala negara dan yang lainnya. Yang saya ingin bahas hari ini insya Allah adalah terkait dengan hukum ya, hukum kita mendapatkan seorang pemimpin negara ya, berupaya secara maksimal, berikhtiar secara maksimal agar mendapatkan seorang pemimpin negara, seorang kepala negara yang baik, yang soleh, yang bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil referensinya dari kitab Ahkamus Sultaniyah ya, karya Imam Mawardi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, para pemimpin di antara kalian. Para ulama mengatakan bahwa ulil amri ini adalah minkum, artinya maknanya dari golongan kita, dari orang-orang yang beriman. Maknanya kewajiban untuk mengangkat pemimpin yang dari komunitas mukmin untuk seorang muslim itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Mengangkat pemimpin yang soleh, yang baik, yang mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban berdasarkan ayat An-Nisa ayat 59 ini. Nah, ini perkara yang merupakan tuntunan buat kita seorang muslim. Jadi bukan terkait bicaranya rasis. Kalau kita tidak memilih orang-orang di luar orang-orang beriman, bukan terkait dengan rasis. Ini adalah ajaran ajaran kita orang Islam untuk mengangkat pemimpin dari komunitas orang-orang yang beriman ya. Jadi perkaranya bukan berbicara rasis, tidak adil dan yang lain-lainnya, tapi ajaran syariat Allah mengajarkan kepada kita agar kita memilih pemimpin dari orang-orang yang beriman. Makanya pemimpin ulil amri itu wujudnya ada, dan kita harus berikhtiar secara maksimal untuk menghasilkan kepemimpinan ulil amri yang memang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya meriwayatkan dari Hisam bin Urwah, meriwayatkan dari Abu Shalih, dan meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, sepeninggalanku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin. Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang datang dengan membawa kebaikan, dan kemudian akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin jahat yang membawa kejahatannya. Maknanya Allah pergilirkan, ya, Allah pergilirkan. Kepemimpinan itu datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang baik, yang soleh, ya, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan syariatnya, maka datang kepada kalian pemimpin-pemimpin baik. Nah, setelah itu kemudian Allah pergilirkan, akan datang juga kepada kalian pemimpin-pemimpin yang jahat yang membawa kejahatannya. Nah, jadi hadis ini sesuai dengan hadis yang lain dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa nanti itu masa perpolitikan Islam, masa kekuasaan Islam itu terbagi menjadi 4. Dikatakan ya, yang pertama adalah takunu nubuwah fikum, yang pertama adalah masa kenabian ya, dan itu adanya dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah itu maka takunu khilafah ala minhaji nubuwah
Ya, yang kedua adalah fasenya kekhilafahan yang bermanhaj kepada Rasulullah SAW. Penguasa Islam, kekhilafahan yang mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu terjadi masa kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar bin Khattab, kekhilafahan Utsman bin Affan, dan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Masa ini sudah berlalu di antara kita. Baru yang ketiga, fase yang ketiga dikatakan adalah mulkan ad-don, ya, raja-raja yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tiga fase ini, ya, yang tadi sesuai dengan hadis ini adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpinan Rasulullah SAW, oh udah jelas ya, siapa yang meragukan kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kepemimpinan khilafah ala minhaji nubuwah, ya, kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kepemimpinan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang mau menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang ketiga ini adalah mulkan ad-don, kepemimpinan misalkan dari Daulah Utsmaniyah, Daulah Umayyah sampai kepada Daulah Abbasiyah, misalkan sampai kemudian terakhir kepada Turki Utsmaniyah. Maka ini juga merupakan kepemimpinan orang-orang soleh, kepemimpinan orang-orang baik, ya. Dan selepas itu kata Rasulullah SAW ada mulkan jabriyatan, ya, pemimpin-pemimpin yang diktator, ya, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang memerintah seenaknya, ya. Baru terakhir Rasulullah SAW katakan akan ada kembali adalah kekhilafahan ala minhaji nubuwah. Nah, hadis ini selaras dengan hadis yang saya bacakan bahwa sepeninggalanku akan ada kepada kalian, akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang datang kepada kalian membawa kebaikan. Selepas itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pemimpin-pemimpin jahat kepada kalian dan akan membawa kejahatannya kepada kalian. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika kita pada kondisi datangnya pemimpin-pemimpin yang jahat? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, maka dengarkanlah mereka dan taatilah apa yang sesuai dengan kebenaran. Terhadap pemimpin-pemimpin yang jahat ini, dengarkan mereka, dengarkan, ya. Tapi taati terkait dengan perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau ada perkara-perkara yang menyimpang daripada kebenaran, maka tinggalkan, jauhi pemimpin-pemimpin seperti ini, ya. Mereka mengatakan ini, mereka mengatakan itu, ya. Maka selama itu sesuai dengan kebenaran, maka kita boleh, ya, boleh mentaati mereka. Tetapi kalau menyimpang dari kebenaran, maka kita harus menjauhi mereka, ya, tidak mentaati mereka. Jika mereka berbuat baik, ya, kata Rasulullah SAW, maka kebaikannya itu untuk kita, untuk rakyatnya, dan kemudian untuk mereka. Tetapi jika mereka berbuat jahat, maka kalian akan mendapatkan pahala dan mereka akan mendapatkan dosa. Kalian akan mendapatkan pahala, ya. Tentunya kita akan mendapatkan pahala selama kewajiban-kewajiban kita terhadap pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kewajiban kita dijalankan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kewajiban kita dakwah terhadap mereka, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak terhadap pemimpin-pemimpin yang jahat ini, maka ini menjadi pahala buat kita. Ya, kemudian kewajiban, ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka. Jika mereka melakukan kemungkaran, maka kewajiban kita untuk memberikan penjelasan kepada mereka, nahi mungkar, menyatakan bahwa mencegah kemungkaran kepada mereka. Maka ini juga bisa menjadi pahala buat kita. Maka seorang muslim itu ketika mendapatkan pemimpin yang soleh, maka ini sebuah keberuntungan. Dan kemudian ketika hari ini kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jahat, misalkan, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim, maka kita bisa mendapatkan begitu banyak pahala jika kita yang melakukan aktivitas-aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, sampai kemudian jihad fisabilillah, ya, kepada pemimpin-pemimpin, ya, kalau mereka menyuruh kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua dalil ini, ya, sahabat UIM, adalah dalil yang menandakan bahwa kita ini wajib, ya, mengangkat pemimpin di antara kita ini dengan pemimpin yang soleh, pemimpin yang berasal dari orang-orang yang beriman. Wajib, tidak ada tawar-menawar, ya. Ini merupakan yang dikatakan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ini, bahwa imamah kepemimpinan telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat,
ya. Adapun kemudian turunannya bahwa kewajibannya ini adalah fardu kifayah sebagaimana jihad, sebagaimana menuntut ilmu. Nah, ini menjadi diskusi nantinya, ya. Bahkan bisa naik menjadi dari fardu kifayah sampai ke fardu ain ketika kondisinya itu sangat mengkhawatirkan buat perjuangan Islam, buat dakwah Islam. Maka secara hukum, ya, secara syariat mengangkat pemimpin yang berasal dari komunitas orang-orang beriman, komunitas dari orang-orang soleh itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Ya, ini secara hukum. Ya, lalu pemimpin seperti apa yang kita angkat ketika kita tahu nih hari ini, ya, misalkan negara krisis kepemimpinan orang-orang soleh, negara krisis kepemimpinan orang-orang yang beriman, lalu kriteria seperti apa yang kita coba cari dari kader-kader, ya, kader-kader umat Islam, kader-kader misalkan ormas Islam, kader-kader calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa. Lalu pemimpin apa yang kita cari agar kita bisa selamat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Yang pertama tadi, ya, yang pertama syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang kemudian mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya itu adalah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada rakyatnya. Nah, jika memang sudah seperti itu, maka syarat yang pertama itu sudah terpenuhi, ya. Yang kedua, syarat yang kedua, pemimpin negara itu harus memiliki sifat yang adil. Dan ini syarat, ya, untuk seorang pemimpin negara, meskipun Imam Mawardi ini mengatakan imam konsepnya khilafah, namun secara kita lihat bahwa pemimpin negara juga memiliki kesamaan terkait dengan konsep-konsep kepemimpinan untuk seorang khilafah, ya, seorang khalifah, ya, kepemimpinan seorang khalifah. Nah, ini ada adil. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat adil. Ya. Dan pemimpin muslim selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berasal dari orang-orang mukmin, maka harus memiliki sifat adil. Ya, dalam mengurus, ya, keluarga yang kecil saja, ya, seorang ayah memiliki anak, beberapa anak, gitu, ya. Kalau ayahnya itu tidak bersikap adil, ya, terhadap anak-anaknya, maka bisa jadi diprotes oleh anak-anaknya. Bagaimana pemimpin yang memimpin rakyat sekian banyak, kemudian dia tidak memiliki sifat adil, maka bisa jadi akan diprotes oleh rakyatnya, ya. Karena seorang pemimpin ini mengurusi rakyat itu begitu banyak. Dia mengurusi orang kaya, mengurusi orang miskin, mengurusi pejabat, mengurusi rakyat biasa, mengurusi banyak aliran-aliran agama misalkan di Indonesia ini. Maka kalau dia tidak bisa bersikap adil, maka kesenjangan, ya, kesenjangan hukum, kesenjangan keadilan itu pasti akan terjadi di negara tersebut, ya. Misal dia tidak bisa bersikap adil, mendudukan antara orang kaya dengan orang miskin, maka kemudian jurangnya akan semakin, orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin miskin. Dia tidak bisa mendudukan secara adil orang yang pejabat dengan rakyat, maka jurangnya akan semakin terbuka, pejabat akan semakin menindas rakyat, hukum hanya akan ditujukan kepada orang-orang bawah, hukum hanya akan ditujukan kepada rakyat-rakyat biasa, sedangkan para pejabat itu akan kebal secara hukum. Dan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, ya. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia itu, maka hendaklah kalian menetapkan dengan rasa keadilan. Kemudian sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua menjadi seorang pemimpin itu dia harus memiliki ilmu yang membuatnya mampu beristihad terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bangsa ini. Seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu, ya. Maka kalau dalam sebuah amal itu ala ilmu qabla amal, ya. Ilmu itu sebelum amal. Kita mau sholat maka diajarkan ilmunya, ya. Kita mau zakat maka diajarkan ilmunya. Bahkan kita mau haji, ya, itu juga ada ilmunya. Kita belajar dulu baru berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan itu ilmu.
Begitupun menjadi seorang pemimpin negara, maka secara konsep dia harus memiliki ilmu terkait dengan konsep kenegaraan, ya, konsep tata pemerintahan, konsep kenegaraan, ya, terus kemudian dan hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, berkaitan dengan rakyat dengan rakyatnya, maka itu seorang pemimpin harus memiliki ilmu tersebut. Kalau tidak memiliki ilmu, ya menjadi parah, ya, menjadi rusak, ya, menjadi rusak sebuah negara ketika dipimpin ya oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu untuk memimpin, tidak memiliki ilmu untuk memimpin sebuah bangsa, tapi dipaksakan naik, ya, untuk memimpin sebuah bangsa, maka akan rusak dan hancur bangsa tersebut. Ya, kemudian yang ketiga syarat pemimpin itu adalah sehat panca inderanya, ya. Sehat panca inderanya, sehat matanya, sehat telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, ya, dan panca indera yang lainnya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa dan negara, apa yang kemudian dibicarakan oleh rakyatnya, dia bisa dengar, dia bisa baca, ya, sehingga keinginan-keinginan rakyatnya dia bisa terpenuhi dengan dia bisa melihat, ya, kesusahan-kesusahan rakyatnya. Dia bisa mendengar rintihan-rintihan daripada rakyatnya. Maka ini seorang pemimpin itu harus mempunyai itu. Karena dengan panca indera komplit tersebut dia memiliki kepekaan terhadap rakyatnya, kepekaan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, syarat keempat seorang pemimpin itu adalah sehat organ tubuhnya dari cacat. Dan ini menjadi syarat yang menunjang kegiatan seorang pemimpin tersebut. Jika pemimpin itu adalah pemimpin yang sehat secara jasadnya. Ya, kalau di Indonesia ini ada misalkan, ya, memilih negara itu ada fit and proper test, ya. Memilih pejabat-pejabat, terus kemudian memilih kepala daerah, termasuk memilih presiden itu ada fit and proper test. Salah satunya dites, ya, kesehatannya. Ya, itu sebenarnya perkara yang baik, ya, perkara yang memang sesuai lah dengan Islam. Karena memang seorang pemimpin itu harus kuat, maka harus sehat, ya. Tugasnya berat, ya, bisa jadi dia keliling. Kalau di Indonesia keliling dari Sabang sampai Merauke, dia keliling sehingga harus memiliki kesehatan yang prima. Dan itu juga disebutkan dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Syarat pemimpin yang keempat itu adalah dia sehat organ tubuhnya dari cacat yang menghalanginya dari tugas-tugas kepemimpinan tersebut. Ya. Jadi ini yang keempat syarat dari seorang pemimpin tersebut. Ya, misalkan ada pemimpin yang kemudian mohon maaf kakinya pincang, maka ini bisa menghalangi tugasnya. Ya, meskipun dia orang yang secara ilmu dia punya, ya, secara secara wawasan dia punya, kemudian bersikap adil, namun bisa jadi nanti akan menghalangi dia untuk menjalankan tugas memimpin sebuah bangsa tersebut. Yang kelima adalah wawasannya yang membuat mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Ya, wawasannya luas. Ya, wawasannya luas. Selain ilmu tata pemerintahan, tata negara, tata kelola bangsa, maka seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, ya, memiliki wawasan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, ya, dalam bidang misalkan dalam bidang sosial, dalam bidang kerukunan beragama dan yang lain, wawasannya luas, ya, sehingga seorang pemimpin itu harusnya diuji, ya, diuji. Maka acara-acara seperti debat itu adalah perkara yang bagus, ya, untuk menguji terkait dengan wawasan seorang pemimpin. Sehingga rakyatnya bisa melihat kualitas pemimpinnya itu seperti apa, ya, pengetahuannya seperti apa, ilmunya seperti apa, wawasannya seperti apa. Seorang rakyat tahu, ya. Maka ini seorang pemimpin itu harus memang memiliki wawasan yang luas. Kalau wawasannya tidak luas, khawatirnya nanti ketika dia memimpin maka justru banyak dia dibohongi oleh yang namanya asisten-asistennya, dibohongi sama wazir-wazirnya atau menteri-menterinya, dibohongi sama orang-orang yang dia angkat untuk membantu dirinya. Bisa jadi ketika seorang pemimpin itu tidak memiliki wawasan yang luas. Ya. Yang keenam syarat menjadi seorang pemimpin yaitu adalah berani. Ya, dia membuat atau dia memiliki jiwa yang berani.
Dirinya tidak bisa dikontrol, ya. Dia sanggup melindungi kepentingan bangsanya, dia sanggup melindungi kepentingan rakyatnya, dia sanggup melindungi kepentingan negaranya dari kepentingan musuh-musuh yang akan mengganggu, yang akan mencampuri kehidupan berbangsa dan negaranya. Jadi seorang pemimpin itu memiliki sifat yang berani. Dia bebas dari intervensi dari bangsa-bangsa lain. Dia bebas dari intervensi dari bangsa-bangsa asing. Sebagaimana kemudian kalau kita belajar dari Ibrah, ya, pelajaran daripada kemenangan Taliban, salah satu kemenangan Taliban itu adalah karena keberanian mereka tidak mau diintervensi, keberanian mereka tidak mau didikte oleh kepentingan-kepentingan asing. Dan ini butuh sosok yang kuat, ya. Karena tidak sedikit kemudian, ya, pemimpin-pemimpin hari ini, ya, lembek, pemimpin-pemimpin hari ini mau berkompromi, ya, mau kemudian diperintah-perintah oleh kepentingan asing, ya, asing maupun asing lah kalau sekarang lagi rame, ya, asing dan asing, ya, seperti itu. Dan dia berarti tidak memiliki jiwa yang berani. Sedangkan pemimpin seorang kepala negara harus memiliki jiwa yang berani. Dia berani mempertahankan tanah airnya, dia berani untuk mementingkan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan, ya, orang-orang asing yang datang kepada negaranya. Dia pentingkan rakyatnya dulu. Dia berani melawan intervensi dan hegemoni kekuatan-kekuatan asing. Dia berani. Dan ini sebuah modal yang sangat mahal. Jika seorang pemimpin memiliki jiwa tersebut, jika pemimpin itu memiliki jiwa berani seperti ini, maka negara itu akan disegani. Maka negara itu akan kemudian disegani oleh negara-negara lain, bahkan akan disegani oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan hari ini kita kehilangan seorang pemimpin-pemimpin yang berani. Hari ini rata-rata semuanya hampir terjual semuanya, ya. Mereka tidak mempunyai sikap, ya, yang berani menolak kepentingan asing. Bahkan hari ini pemimpin-pemimpin sekarang sifatnya kooperatif dengan kepentingan-kepentingan asing. Banyak aset-aset daripada negara ini terjual, banyak kepentingan rakyat yang kemudian terlanggar karena memang dia tidak memiliki sifat-sifat berani tersebut. Maka sifat berani ini menjadi sebuah syarat untuk seorang pemimpin. Dan yang terakhir ini adalah kekhususan untuk seorang khilafah, dan ini juga menjadi perdebatan dari para ulama terkait dengan syarat yang dituliskan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ini adalah bahwa pemimpin itu nasabnya harus dari Quraisy, ya. Saya melihatnya ini konteksnya adalah berbicara terkait dengan konsep khilafah, bahwa pemimpin atau khalifah tersebut harus berasal dari suku Quraisy. Meskipun itu masih menjadi pertentangan atau menjadi debat para ulama, apakah seorang khalifah itu harus berasal dari suku Quraisy. Tapi setidaknya 6 syarat tersebut, ya, 6 syarat tersebut kita bisa turunkan, kita bisa konsepkan kepada kepemimpinan di negara-negara tersebut, termasuk di Indonesia, ya. Selain, ya, berasal dari orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin itu, maka kemudian syaratnya dia harus adil, ya, harus memiliki jiwa yang adil, ya, sehingga dia menghukumi rakyatnya, menghukumi manusia-manusia yang ada di negaranya itu dengan adil. Hukum bisa ditegakkan dengan sempurna dengan keadilan tersebut. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki ilmu, ya, ilmu yang hebat terkait dengan tata kelola negara, ilmu terkait dengan tata kelola pemerintahan. Seorang pemimpin yang ketiga harus memiliki wawasan yang luas, ilmu, wawasan yang luas. Yang keempat, bahwa seorang pemimpin itu harus sehat panca inderanya, sehingga dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa melihat langsung apa yang menjadi keluhan-keluhan bangsanya. Dan yang kelima berikutnya, ya, seorang pemimpin itu harus sehat organ tubuhnya dan tidak ada cacat dalam dirinya. Yang keenam, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang berani. Berani, ya, membebaskan bangsanya, membebaskan negaranya, dan melindungi rakyatnya dari kepentingan-kepentingan musuh, ya, membebaskan negaranya, membebaskan rakyatnya dari hegemoni maupun intervensi kekuatan-kekuatan asing, bahkan kekuatan-kekuatan musuh yang ingin turut campur
dalam urusan-urusan kenegaraan, dalam urusan-urusan kehidupan berbangsa dan negara. Kiranya itu sahabat UIM yang bisa saya sampaikan terkait dengan hari ini hukum mengangkat seorang pemimpin yang mukmin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin mengangkat seorang pemimpin, termasuk pemimpin kepala negara yang ada di Indonesia, maka syarat-syaratnya itu dipenuhi. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan pemimpin di Indonesia ini, pemimpin yang memang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syarat-syarat yang tadi, sehingga negara kita adalah negara yang kemudian bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bisa memakmurkan rakyatnya sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.